Oke, jadi setelah cek suhu di situ dikasih batasan nih untuk belanja di supermarket hanya 30 menit. Udah kayak kuis nih. Ayo 30 menit. kita belanja dalam waktu setengah jam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, kali ini kita akan mereaksi lagi atau sedikit membahas tentang new normal ya yang telah diterapkan oleh pemerintah di Indonesia begitupun di Malaysia cuy. Saya mendapatkan referensi video dari Instagram ya. Ada juga teman-teman yang mengetek saya ya di Instagram tentang new normal ini cuy, yang sedang berlaku sekarang, dan saya sudah mengumpulkan beberapa video sebelum kita beranjak ke new normal yang ada di Malaysia. Alangkah baiknya kalau kita melihat video yang teman-teman tag saya di Instagram. Tapi setelah video ini saya publikasikan, tag kalian saya akan hapus kembali cuy. Oke, dan langsung aja kita lihat videonya. Kita boleh buka guys. Setelah puncak dan tahan ribuan motor kayak semut menuju arah puncak. Ya. Assalamualaikum guys. Ini adalah pemandangan di Masjid Al-Barkah Asafiyah. Kali pertama mengadakan sholat Jumat, dan Masya Allah antusias para jamaah ini, Masya Allah rinding saya. Dan saya melihat semua warga berbondong-bondong, kurusnya laki-laki. Selama perjalanan tadi saya melihat sekali orang-orang seperti suasana Idul Fitri. Oke, semuanya harus ngantri. Oke, itulah tadi beberapa video yang saya perlihatkan buat kalian atau cuy-cuy. Dan langsung aja kita lihat bagaimana kondisi yang Malaysia terapkan cuy. Yang mana di sini saya mendapatkan video dari teman-teman juga dari Instagram juga ya, yang mengirimkan saya sebuah video, dan judul videonya sendiri adalah ini protokol kesehatan PKPB dan kehidupan new normal di Malaysia. Oke, bandingkan dengan PSBB di Indonesia. Di sini saya nggak mau banding-bandingkan cuy, karena udah ketahuan cuy ya, udah ketahuan. Saya di sini ingin lebih mengetahui aja ya, apa protokol dan kehidupan new normal di Malaysia yang wajib kita contoh. Oke, dan langsung aja kita zoom tengok videonya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1. Yang di bawah gua ini adalah new normal pada saat kalian mau masuk ke IKEA. Lihat di antriannya. Tunggu. Ini kok ini channel Indonesia tuh pakai lu gua nih. Oh, orang Indonesia yang ada di Malaysia kali ya. Masalahnya di sini menunjukkan dia berada di Kuala Lumpur cuy. Oke. Kita lanjut lagi cuy. Panjang ya. Jadi pertama kalian harus
dicek dulu suhu badannya. Ini pakai mall atau kamera. apa sih? Kemudian harus IKEA ya? absensi dan mencatat untuk waktu check-in atau check-out, umumnya seperti itu, sama harus pakai hand sanitizer. Dan kalau kamu nggak pakai masker, umumnya nggak diperbolehkan untuk masuk. Ketat banget ya. Untuk sobat pejalan yang sedang menonton video ini, dukung channel kami dengan klik tombol subscribe, klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru, klik like, comment, and di-share ke teman-teman atau keluarga ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat original videonya, nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Lanjut. Oke, gue pengen ngajak kalian gimana sih penerapan new normal atau social distancing yang ada di mall-mall di Malaysia. Yuk, ikuti perjalanan kami. Oh, mall-mallnya. New normal bukan berarti kembali ke normal seperti sebelum pandemi COVID-19 mewabah, melainkan sebuah gaya hidup baru di mana protokol kesehatan COVID-19 menjadi normal diterapkan dalam kehidupan keseharian kita. Oke. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia, semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan bagaimana kehidupan new normal yang diterapkan di negara jiran kita, Malaysia. Kapan gua kesini cuy? Nah, umumnya semua tempat gedung, kantoran, maupun outlet atau mall wajib ngisi Apa itu? suatu QR code seperti untuk absensi kita, kapan jam masuk dan kapan kita keluar. Ini untuk memudahkan pemerintah dalam hal tracing. Nah, ini contoh pengen masuk ke Uniqlo, harus ngantri dulu karena di dalamnya dijatahin maksimal berapa orang saja gitu. Untuk contohnya, Uniqlo di sini hanya 70 customer saja. Mall maupun gedung ikut berpartisipasi dalam sosialisasi. Ini contoh sosialisasi untuk menjaga physical distancing 1 meter. Ini adalah gambaran pelaksanaan new normal di Malaysia, di mana kita wajib untuk cek suhu, baik dengan termometer gun maupun dengan mesin otomatis, di mana ada kamera pendeteksi suhu tubuh. Kayak di bandara gitu ya. Dan ini contoh di mana menjadi hal yang umum kita wajib registrasi setiap kali masuk ke sebuah gedung atau bangunan. Ini kalau belanja di mall ini butuh waktu panjang juga ya, ngantrinya aja berapa lama cuy? Ini masih sunyi lah, belum terlalu ini ya, terlalu rame. Coba kalau rame cuy. Bagaimana ya penerapan new normal yang diterapkan di toko-toko retail yang ada di Malaysia? Di masa new normal ini akan sangat umum melihat antrian sebelum kita masuk toko. Nah, ini mau masuk salah satu toko perlengkapan rumah, lihat antriannya panjang banget ya. Ini menjadi sesuatu yang normal sih. Sebelum kita masuk ke sebuah toko, kita perlu antri karena kapasitasnya pun sekarang dibatasi. Saya nggak tahu kalau di Jakarta cuy, tapi nanti saya akan coba ya bagaimana mengambil gambar yang kondisi di Jakarta gimana cuy. Kalau di Indonesia dikenalkan dengan istilah PSBB, di Malaysia dikenal dengan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan. Ada 3 status yang dikenalkan Kerajaan Malaysia, yaitu PKP fase 1, di mana kesehatan menjadi prioritas tertinggi. Fase selanjutnya yaitu PKPD, khusus untuk kawasan zona merah, yaitu diperketat pergerakannya hingga sampai dijaga oleh tentara dan dikelilingi kawat berduri. Kemudian di fase pelonggaran, ketika wabah mulai menurun, dikenalkan dengan istilah PKPB, yaitu Perintah Kawal Pergerakan Bersyarat, namun wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Oke. Untuk sampai tahap pelonggaran dan new normal ini,
Kuncinya, disiplin physical distancing sejak awal, yaitu kekonsistenan pemerintah membuat kebijakan, mensosialisasikan dan menegakkan kebijakan tersebut, serta kesadaran masyarakatnya untuk proaktif melakukan social distancing. Hanya keluar rumah untuk keperluan mendesak seperti bekerja atau memberi kebutuhan pokok saja. Lihat nih antriannya. Sekarang mau ngopi aja harus ngantri cuy. Tunggu giliran ya. Aduh, mending bungkus ya kopinya, minum di rumah ini. Di video sebelumnya, yaitu penerapan new normal protokol kesehatan di mall, retail, restoran, dan food court. Di video berikut ini adalah penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional, pasar grosir maupun di supermarket. Di pasar ini ya, kayak supermarket ini ya. Kini hasilnya mulai terlihat dari kurva yang telah melandai. Pemerintah Malaysia pun mulai melonggarkan peraturan untuk menggerakkan ekonomi. New normal seperti memakai masker, mengamalkan physical distancing, serta menjalankan protokol kesehatan seperti memakai hand sanitizer, serta melakukan registrasi ketika masuk ke sebuah tempat, toko, gedung menjadi hal yang normal. Jadi antri ini juga normal ya. Nah, kalau ini Harus. mau masuk ke Ion supermarket lebih panjang. Dah. Untuk masuk ke Ion supermarket bahkan dia ngasih tag ini guys. Apa itu? Kalau lulus pengecekan baru boleh masuk. Untuk golongan ini ya, berkebutuhan khusus atau manula, dia dikasih tempat khusus gitu. Jadi nggak perlu ngantri, dia boleh, kalau darurat dia boleh masuk tanpa ngantri. New normal akan menjadi kebiasaan yang umum mengantri untuk masuk ke suatu tempat, karena semua kapasitas sebuah tempat dibatasi. Ya. Alat-alatnya canggih-canggih sih. Ketat banget ya. Oke, jadi setelah cek suhu di situ dikasih batasan nih untuk belanja di supermarket hanya 30 menit. Udah kayak kuis nih. Ayo 30 menit. kita belanja dalam waktu setengah jam. Untuk memperkecil kemungkinan penyebaran wabah, pembayaran dengan cara cashless, baik dengan kartu, e-money, maupun dengan mesin sangat disarankan. Di Malaysia, praktek physical distancing juga diterapkan di toilet umum Di serta di toilet juga ATM. begitu cuy. Di fase new normal di Malaysia, ketika mulai ada pelonggaran di mana mall dan beberapa bisnis buka, namun tidak semua lini bisnis langsung diperbolehkan untuk beroperasi. Ada pengecualian seperti karaoke, bioskop, arena permainan dan olahraga, barbershop, salon, dan bisnis lain yang dianggap terlalu beresiko Iya, untuk sebagai maksudnya tempat penyebaran terlalu wabah ini ya. masih ditutup. Di sini kalau harus dibuka, anak-anak Nah, pada bisa dilihat mepet di gitu sini, ya. Nggak bisa bioskop ngantri masih kalau tutup. anak-anak. Ini total udah 3 bulan lebih sih tutup. Wayang itu sih, nggak bisa dibuka. Nah, kalian bisa lihat di sini, playground di dalam maupun arena permainan di dalam mall masih tutup. Jadi kalau kalian lihat nih, umumnya hanya orang Ayo, dewasa orang aja sih. ngantri. Dan ini pun kehidupan new normalnya menjadi seperti ini. Nah, kalau ini adalah new normal di MRT stasiun yang ada di Malaysia. Jadi kita lihat gimana Wih, kehidupan new normal di transportasi umum yang ada di Malaysia. Nah, secara jam operasi itu tetap normal. Dia ada MRT ya. sekitar 5-10 menit sekali, tergantung di jam sibuk atau bukan. Nah, untuk pintu masuk pun yang biasanya bisa di beberapa pintu ya, yang ini tutup. Jadi ini hanya untuk keluar saja, supaya untuk bisa ngontrol ya keluar masuk orang.
masih diterapkan sih di Indonesia cuy. Nah, di sini banyak pengumuman mengenai pengetahuan bahayanya COVID-19 serta untuk mempraktekkan social dan physical distancing minimal 1 meter antara satu orang dengan orang yang lain. Mari kita jaga social distancing. Nah, kita lihat kursi-kursinya pun dikasih stiker supaya jaga jarak. Oke. Kita berdiri aja di sini supaya aman, menjaga jarak aman untuk mempraktekkan social distancing. Di video sebelumnya adalah protokol kesehatan di MRT dan Banyak LRT. juga nih. Dan tempat ini yang adalah protokol kesehatan di salah satu Grab yang pernah saya naiki. diperlihatkan di sini cuy. Drivernya menguji suhu tubuh saya sebelum diperbolehkan untuk naik dan jalan. Mungkin bisa kamu terapkan juga ya. Semenjak PKP diberlakukan di Malaysia sejak 18 Maret lalu hingga bulan Juni Saya sekarang, penasaran juga sih. kegiatan ibadah di tempat ibadah ditiadakan. Contohnya, untuk umat muslim, sholat berjamaah 5 waktu, termasuk sholat Jumat, hingga bulan Ramadan kemarin, seperti sholat tarawih dan sholat Id juga di rumah saja. Mudahnya masjidnya cuy. Apakah menurut kamu, kebijakan PKP atau PSBB di Malaysia ini berlebihan? Boleh tinggalkan pendapat kamu di komentar ya. Satu yang pasti, contoh betapa berlebihannya negara Vietnam dan Taiwan dalam menangani wabah ini hingga sukses mengatasi pandemi bisa kita jadi acuan. Terkadang, tidak menganggap enteng sebuah pandemi itu terbukti pilihan bijak. Apakah kamu siap untuk hidup new normal ini? Oke. Oke, itulah tadi beberapa tempat atau beberapa lokasi ya, beberapa lokasi di Malaysia yang memperlihatkan protokol kesehatan PKPB ya, PKPB. Kalau saya pribadi menilai tempat perbelanjaan contoh di mall dengan di toko-toko tadi itu udah seperti kayak di bandara cuy ya, tertibnya gitu ya. Lain lagi ngantrinya gitu ya, sama banget dengan di bandara cuy. Di bandara juga gitu, kalau mau membeli tiket ngantri juga, dan mungkin yang membedakan itu jaraknya saja cuy. Ini lebih agak berjauhan daripada yang dulu kita ngantri di bandara cuy. Karena ini normal ini lebih tertib dan lebih lebih ketat gitu ya, lebih ketat. Jadi buat teman-teman yang cuma ingin datang ke mall untuk berjalan-jalan, mending nggak usah cuy ya, mending nggak usah gitu ya, mending di rumah aja gitu. Kecuali memang kita membutuhkan atau ingin membeli barang tersebut di mall atau di toko, ya kalian harus benar-benar mempunyai mental kesabaran gitu ya, mental kesabaran dan dan menurut saya kita lebih lama ngantri cuy daripada berbelanja cuy. Dan kalau berbelanja juga saya lihat tadi diberikan waktu cukup 30 menit. Wow. Keren banget ya. Ya semoga aja di Indonesia juga diberlakukan hal yang sama seperti ini cuy. Saya berharap banget seperti itu. Jadi yang suka jalan-jalan ke mall itu berkurang gitu ya. Yang datang ke mall itu memang niatnya untuk berbelanja, bukan datang jalan-jalan gitu, cuman datang makan gitu ya. Dan nanti saya akan coba cuy ya, saya akan coba kalau mallnya udah buka di Jakarta, saya akan coba datang ke mall dan melihat apakah mall di Jakarta sudah menerapkan seperti ini atau lebih baik lagi atau memang lebih kacau lagi gitu ya. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini cuy.
Sekali lagi saya mengatakan, kalau video ini ada manfaatnya silakan ditiru, kalau nggak usah ditiru cuy. Buang jauh-jauh yang menurut kalian itu negatif. Ambil positifnya aja. Oke, dan mungkin saatnya saya undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Dan thank you next. Bye.